kesempatan kali ini teman saya Otto Perintis Sega akan membahas judul makalahnya mengenai kewibawaan Alkitab atau otoritas kewibawaan Alkitab. Kepada Otto Perintis Sega saya persilahkan. Baik, salam semua. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya itu tentang otoritas Alkitab. Baik, langsung saja di latar belakang. Berbicara dengan otoritas yaitu suatu hak yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai ciptaannya melalui Alkitab. Jika kita lihat di zaman ini, kebanyakan manusia menggunakan hak dan otoritasnya di dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Jika kita lihat juga, kebanyakan manusia mengambil otoritas yang bukan otoritasnya. Contohnya, menghakimi sesama manusia, memfitnah, bahkan membunuh. Padahal jika kita pahami yang berhak dalam semua itu adalah Allah. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia mengambil hak sesama kita manusia. Contohnya saja, manusia sering mengambil hak hidup sesamanya dengan cara membunuh. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor, misalnya ada rasa dengki kepada sesama, dan juga hal yang paling penting adalah karena ia belum mengerti apa kebenaran firman Tuhan dan belum memahaminya. Baik, pengertian otoritas Alkitab yaitu suatu kuasa atau hukum Allah yang menyatakan kepada manusia untuk menjalankan berbagai kewibawaannya. Jadi Alkitab ini memiliki otoritas tertinggi yang melebihi segala otoritas yang ada adalah firman Allah, yang dimana dituliskan di dalam Yohanes 17 ayat 17. Di situ dikatakan bahwa firman adalah kebenaran. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 13 juga dikatakan bahwa Alkitab diilhamkan oleh Allah. Di setiap kata yang ada di dalamnya merupakan firman Allah dan tidak ada satu bagian Alkitab pun yang tidak diilhamkan olehnya. Jadi dapat kita katakan bahwa otoritas adalah firman Tuhan, yang dimana ia memberikan suatu otoritasnya di dalam Alkitab supaya manusia mengetahui dan melakukan segala kehendaknya. Jadi ada 3 jaminan penting mengenai Alkitab, yaitu 1. Alkitab tidak mungkin salah karena Alkitab diilhamkan oleh Allah. Maka segala sesuatu yang dinyatakan oleh Alkitab adalah nyata. Yang kedua, Alkitab itu jelas karena Alkitab ditulis dengan sedemikian rupa. Yang ketiga, Alkitab itu cukup. Kenapa dikatakan cukup? Karena tidak mungkin ada pewahyuan yang baru. Kita juga sebagai manusia pasti bertanya apa penyebab otoritas salah digunakan. Yaitu karena manusia masih memiliki sikap yang masih duniawi dan tidak mengerti apa tujuan Tuhan dengan otoritasnya yang Tuhan percayakan kepadanya. Manusia sering merasa bahwa apa yang ia miliki saat ini adalah karena kekuatannya, bahkan kehebatannya. Manusia tidak merasa bahwa semua itu adalah berasal dari Tuhan. Oke, dari penjelasan Perintis mengenai otoritas kewibawaan Alkitab, kita bisa melihat bahwa otoritas tertinggi adalah firman Tuhan itu sendiri ya. Oke, mungkin dari saya akan memberikan pertanyaan atau begini. Apakah yang bisa menjadi alasan Anda bahwa Alkitab tersebut adalah otoritas tertinggi seperti yang Anda katakan tadi? Terdapat 3 hal. Saya ingin Anda mengulangi hal tersebut tadi. Baik, tadi dikatakan itu ada 3 hal yang menjamin pentingnya mengenai Alkitab, yaitu 1. Alkitab tidak mungkin salah karena Alkitab diilhamkan oleh Allah. Maka segala sesuatu yang dinyatakan oleh Alkitab adalah nyata. Berarti dalam pengilhaman tersebut yang ada dalam Alkitab tersebut adalah nyata. Ya, karena di dalam Alkitab itu adalah yang diilhamkan oleh Allah. Jadi, yang kedua, Alkitab itu jelas karena Alkitab telah ditulis dengan sedemikian rupa. Yang ketiga, Alkitab itu cukup karena dikatakan cukup karena tidak mungkin ada pewahyuan yang baru. Oke, terima kasih. Dari pemaparan yang telah disampaikan, Anda bisa menyampaikan kesimpulan untuk menutup presentasi Anda pada kesempatan kali ini. Baik,
dalam presentasi saya ini saya menyimpulkan bahwa otoritas kewibawaan Alkitab, yang saya simpulkan bahwa otoritas di dalam Alkitab itu membahas tentang bagaimana Allah menyatakan otoritasnya di dalam Alkitab, baik di dalam kitab PB maupun di dalam kitab PL. Jadi dapat kita katakan bahwa otoritas itu merupakan hak dan kekuasaan yang diberikan kepada kita untuk dapat kita bertanggungjawabkan otoritas yang telah dipercayakan kepada kita. Begitu juga dengan Tuhan, Ia memberikan suatu otoritasnya di dalam Alkitab agar manusia mengetahui dan melakukan segala kehendaknya. Baik, sekian yang bisa saya simpulkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah Anda luangkan kepada kami untuk menyampaikan presentasi ini, dan kami tutup dengan akhir kata Shalom.